Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa di Smadipa TV, di Kultum Ramadan Smadipa TV. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum yang bertema tentang adab menuntut ilmu. Ilmu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dengan ilmu kita mampu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga dengan ilmulah kita dapat lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahu tujuan dan dasar yang sebenarnya. Namun sebaliknya, jika orang itu buta akan ilmu, maka ia tidak akan tahu tujuan dan dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil ibrahnya, yakni bahwa setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu tua ataupun muda, baik itu anak-anak maupun dewasa, tentulah memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Mengapa kita harus beradab dalam menuntut ilmu? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki adab. Akan tetapi orang yang beradab tentulah berilmu. Adab menuntut ilmu yang pertama yakni mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus memiliki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu yang kita dapat akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Namun jika seseorang menuntut ilmu tanpa didasari niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya tidak akan berkah. Contohnya, kita mendatangi majelis ilmu karena sesuatu hal, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita dapat? Kita hanya mendapatkan lelah dan letih saja dalam menuntut ilmu. Akan tetapi jika kita mendatangi majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberkahi ilmu yang kita dapat tersebut. Yang kedua, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah penting bagi kita sebagai pelajar Muhammadiyah dalam mencari ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju jannahnya. Nah, siapa sih yang gak mau dimudahkan jalannya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti semua teman-teman mau kan? Nah, maka dari itu marilah kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita, senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju surganya, dan juga senantiasa memberkahi ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, yang terakhir yakni bersungguh-sungguh. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki rasa semangat dalam menuntut ilmu. Mengapa? Agar kita tidak bosan akan ilmu-ilmu yang kita cari tersebut. Yang terakhir, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki rasa semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Nah, setelah kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, janganlah lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain. Mengapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu amalan yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Ada 3 amalan yang kita bawa ketika kita meninggal dunia. Yang pertama, yakni ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariyah. Yang ketiga, anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, salah satunya yakni ilmu yang bermanfaat. Maka dari kita, jika kita mempunyai ilmu, marilah kita
menyebarkan atau kita membaginya kepada orang-orang yang belum tahu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.